Sekarang kita masuk ke fitur financials. Fitur ini digunakan untuk menganalisis kondisi fundamental sebuah perusahaan, mulai dari profil bisnis, valuasi, laporan keuangan, estimasi analis, transaksi insider, hingga kepemilikan institusional. Di bagian atas, Anda dapat memilih ticker saham yang ingin dianalisis. Setelah ticker dipilih, terminal akan menampilkan profil perusahaan, sektor bisnis, serta deskripsi singkat mengenai produk dan aktivitas utamanya. Pada bagian metrics, tersedia beberapa indikator penting seperti market capitalization, enterprise value, price to earnings ratio, price to book ratio, persentase saham yang dimiliki insider, dan kepemilikan institusi. Data ini membantu kita menilai ukuran perusahaan, valuasinya, serta siapa yang paling banyak mengendalikan saham tersebut. Di bawahnya terdapat analyst estimates yang menampilkan target harga, rentang estimasi terendah dan tertinggi, EPS, serta rekomendasi konsensus analis. Bagian ini dapat digunakan untuk membandingkan harga pasar saat ini dengan ekspektasi analis selama 12 bulan ke depan. Pada grafik utama, Anda dapat berpindah antara financials dan price. Tampilan financials menunjukkan perkembangan pendapatan dan laba bersih dari beberapa periode, sedangkan price menampilkan pergerakan harga saham. Di bagian bawah tersedia 3 laporan keuangan utama, yaitu income statement, balance sheet, dan cash flow. Income statement digunakan untuk melihat pendapatan, biaya operasional, EBITDA, dan laba bersih. Balance sheet menunjukkan posisi aset, utang, modal, serta working capital perusahaan. Sementara cash flow digunakan untuk melihat apakah perusahaan benar-benar menghasilkan arus kas dari kegiatan operasionalnya. Kolom year on year menunjukkan perubahan setiap metrik dibandingkan periode sebelumnya. Warna hijau menunjukkan pertumbuhan, sedangkan merah menunjukkan penurunan. Namun, hasilnya tetap perlu dibaca secara menyeluruh. Penurunan utang misalnya, biasanya positif meskipun angkanya ditampilkan sebagai perubahan negatif. Di sisi kiri juga terdapat latest insider trades. Bagian ini mencatat transaksi yang dilakukan oleh direksi, pejabat perusahaan, atau pihak internal lainnya. Ketika salah satu nama dipilih, terminal akan menampilkan riwayat pembelian atau penjualan saham serta posisinya pada grafik harga. Ini membantu melihat apakah insider melakukan transaksi saat harga berada di area tertentu. Di bawahnya terdapat top institutional holders yang menunjukkan institusi dengan kepemilikan terbesar. Melalui di Bablav F Institutional Position Timeline, Anda dapat melihat jumlah saham yang dimiliki institusi, persentase kepemilikan, nilai posisi, dan perubahannya dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan mencatat pertumbuhan revenue dan net income, arus kas operasional membaik, utang menurun, dan institusi terus menambah kepemilikan, kondisi tersebut dapat memperkuat tesis bullish. Apalagi jika harga saham masih berada di bawah target konsensus analis. Sebaliknya, apabila harga saham terus naik, tetapi laba dan EBITDA mulai menurun, valuasi sudah terlalu tinggi, serta insider melakukan penjualan dalam jumlah besar, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa harga bergerak lebih cepat dibandingkan fundamentalnya. Dalam kondisi seperti ini, risiko koreksi menjadi lebih besar. Namun, transaksi insider tidak boleh langsung dianggap sebagai sinyal buy atau sell. Penjualan dapat terjadi karena kebutuhan pribadi, kompensasi, atau pajak. Karena itu, transaksi tersebut harus dikombinasikan dengan tren laporan keuangan, valuasi, dan posisi institusional. Secara keseluruhan, fitur financials membantu kita memahami apakah pergerakan harga saham didukung oleh pertumbuhan bisnis yang nyata atau hanya didorong oleh sentimen dan ekspektasi pasar.